Bumi sebagai tempat segala harapan dan angan semua makhluk hidup kini sedang memanas. Beberapa penelitian mencatat, kenaikan suhu di bumi dalam dekade terakhir dapat dikatakan semakin parah. Jika tidak dilakukan dengan langkah nyata, bumi akan masuk ke dalam panggung-panggung yang menyajikan persoalan-persoalan nyata. Pertanyaannya, apakah kita mampu menghentikan pemanasan global yang semakin parah? Isu perubahan iklim menjadi bahasan utama dalam konferensi yang akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 2 November 2021. Presiden dijadwalkan menghadiri KTT Pemimpin Dunia COP26 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan diikuti oleh 121 kepala negara dan kepala pemerintahan. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi kemakmuran dan pembangunan global. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024. Sektor yang semula menyumbang 60% emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink selambatnya tahun 2030. Saat ini kita tengah menghadapi krisis iklim di depan mata. Banjir bandang yang terjadi di berbagai belahan bumi, kebakaran hutan, pencemaran udara akibat aktivitas industri yang masif, laju pertumbuhan penduduk yang kian meningkat, dan kekeringan serta berujung pada krisis air bersih semakin sering terjadi. Laju perubahan iklim yang terjadi begitu cepat menuntut kita mulai beradaptasi dan memitigasi bencana ekologis yang terjadi. Berbagai negara memang tidak sedang menghadapi peperangan atau gencatan senjata, namun kita akan benar-benar berada dalam situasi perang yang sesungguhnya, yaitu perang melawan bencana ekologis akibat dampak dari perubahan iklim jika kita tidak mulai merubah perilaku dan hidup kita sehari-hari. Pesona keindahan hutan mangrove tampaknya tak terjadi di seluruh kampung wilayah Muara Gembong. Abrasi air laut yang terjadi tanpa henti telah meluluh lantakan sebagian kampung di Muara Gembong yang dulunya di wilayah ini terkenal sebagai penghasil pundi-pundi rupiah dari hasil tambak. Banyak rumah warga yang telah ditinggal oleh pemiliknya karena rusak akibat abrasi air laut. Kini kampung Beting tak semewah dulu. Kondisi pilu yang hanya terlihat di sepanjang perjalanan kami menuju ujung sungai yang mengarah ke laut. Berdasarkan kasus tersebut, diperlukan adanya upaya nyata dalam perlindungan pesisir pantai, yaitu aksi rehabilitasi mangrove untuk mengembalikan ekosistem pesisir. Mangrove merupakan tanaman yang unik karena dapat menyeram karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akarnya menancap dengan kuat, mampu menahan deburan gelombang dan sebagai tempat hidup biota laut. Ekosistem pesisir yang sehat akan ditandai dengan luasan mangrove yang memadai. Adapun fungsi dari ekosistem mangrove diantaranya: pertama, mencegah intrusi air laut dan erosi pantai. Kedua, sebagai habitat tempat berkembang biak ikan dan biota laut lain. Ketiga, menjaga kualitas air dan udara. Keempat, sumber kayu bakar masyarakat. Kelima, sumber pendapatan bagi nelayan pantai sehingga memberikan kesempatan ekonomi yang lebih luas. Keenam, pengembangan kawasan pariwisata. Dan ketujuh, mencegah pemanasan global melalui peningkatan serapan karbon dalam jangka panjang. Rehabilitasi mangrove yang dilakukan melalui program PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional dinilai sangat efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Kelompok masyarakat yang dibentuk dalam pelaksanaan program sangatlah efektif dalam meminimalisir biaya transaksi sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kelembagaan ekonomi. Dapat terlihat bahwa terjadi pergerakan ekonomi yang cukup signifikan pada nelayan dan buruh yang bekerja di sektor perikanan dan tambak saat sama-sama berusaha bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19.
Program swakelola rehabilitasi mangrove dengan terobosan baru account to account langsung ke rekening petani tanpa perantara menjadi stimulus ekonomi masyarakat. Kedepan, kelestarian mangrove yang telah direhabilitasi menjadi tanggung jawab bersama, utamanya masyarakat pesisir sebagai ujung tombak keberhasilan rehabilitasi mangrove baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun ekologis. Sehubungan dengan aksi rehabilitasi mangrove, negara melalui Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM telah mengerahkan sumber daya negara untuk memulihkan ekosistem mangrove. BRGM merencanakan akan merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar selama 5 tahun di 6 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Papua Barat. Saya mewakili anggota kelompok Satya Mangrove Jaya mengucapkan terima kasih dulu kepada pemerintah, Bapak Presiden Jokowi, terus Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Hutanan, serta pada bidang ini pihak BRGM, pihak Bappedas AL, dan KPH Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Harapan kami ke depannya program ini terus dilanjutkan lagi. Ke depan, pengelolaan mangrove yang sukses harus melibatkan kelembagaan masyarakat. Dengan adanya kelembagaan, masyarakat dapat memanen hasil hutan bukan kayu seperti ikan, kerang, kepiting. Salah satu kelembagaan masyarakat yang sukses dapat menjadikan ekosistem mangrove sebagai ekowisata sehingga mampu memberikan pendapatan bagi masyarakat. Terima kasih. Yang pertama, saya mengucapkan kepada Presiden Jokowi atas program penanaman mangrove tersebut, khususnya di Desa Tanjung Pasir. Dan terima kasih kepada pihak BRGM, KLHK khususnya Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Bappedas, KPA Hinil, dan pemerintah setempat khususnya Kepala Desa yang telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan penanaman mangrove yang dampaknya sangat-sangat dirasakan oleh masyarakat, di mana dampak positifnya untuk masyarakat bukan sekedar dampak pribadi atau kepentingan kelompok, tapi kepentingan sosial. Itu tadi, dengan meningkatkan daya ekonomi kan tujuan juga PEN yang kami tahu itu untuk peningkatan ekonomi dan penghijauan. Seperti itu. Perlahan tapi pasti, dengan disertai meningkatnya kepedulian semua pihak, utamanya masyarakat pesisir pantai, akan mensukseskan pengembalian ekosistem mangrove. Kita semua tahu bahwa mangrove memiliki sejuta manfaat, sehingga budaya mencintai mangrove perlu digalakan dengan melibatkan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, untuk turun langsung mengelola mangrove. Indonesia setidaknya mampu memenuhi janjinya dalam menurunkan emisi dengan melakukan aksi di negaranya. Pemanasan global dapat ditanggulangi dengan aksi nyata dari masing-masing negara. Berbagai macam cara dapat ditempuh, dan penanaman mangrove yang menggandeng stakeholder merupakan salah satu cara yang paling ampuh dan memperlambat perubahan iklim.